Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas materi ekonomi bab 3 untuk kelas 10, yaitu cara mengatasi masalah ekonomi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Srifa Fauzia dari kelas 10F, nomor absen 34. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Bagaimana cara menentukan pilihan? B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar pilihan. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. 1. Skala prioritas. Kebutuhan yang lebih penting harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas pertama ada kebutuhan primer, kebutuhan sekarang. Prioritas kedua ada kebutuhan sekunder, kebutuhan masa depan. Dari prioritas ketiga ada kebutuhan tersier. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. 1. Menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya memilih faktor produksi tenaga kerja. 2. Bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membentuk satuan yang lebih besar. Contohnya kerjasama antar Nokia dan Microsoft. 3. Membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. 4. Menggunakan teknik analisis ekonomi mikro. Dan 5. Memanfaatkan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. E. Mengatasi masalah ekonomi makro. 1. Kebijakan moneter. Kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya menurunkan suku bunga. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan yang bertujuan memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya sektor perpajakan. Dan yang ketiga, kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Contohnya pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Teknik produksi yang dipelajari secara turun-temurun. Yang kedua, modal sedikit. Ketiga, pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Keempat, belum mengenal pembagian kerja. Kelima, terikat tradisi. Dan yang keenam, tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. 2. Sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Sistem ekonomi komando memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai negara. 2. Rakyat tidak bebas memilih pekerjaan. Dan 3. Kebijakan perekonomian diatur pemerintahan. 3. Kegiatan ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh pihak swasta. Sistem ekonomi pasar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. 2. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. 3. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. 4. Timbul persaingan antar masyarakat. 5. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Dan yang keenam, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. 4. Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Berikut adalah gambar orientasi sistem pasar beberapa negara, mulai dari Kuba sampai Hong Kong. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.